Ya pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut terkait putusan sengketa hasil Pilpres 2024 bersama Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Bhayangkara Jakarta, Profesor Juanda. Selamat sore, Prof. Sore, saya ralat dulu, saya bukan di Universitas Bhayangkara Jakarta lagi ya. Oke, boleh Ya. disebutkan yang terbaru di mana, Prof? Saya Guru Besar L2 Dikti. Baik, terima kasih Prof untuk informasi update-nya. Prof, terkait sidang hari ini di MK, bagaimana Anda melihat putusan MK yang baru saja dibacakan? Ya, sesuai dengan analisis saya, beberapa bulan ini, artinya beberapa bulan setelah 14 Februari, saya nyatakan bahwa kalau memang hakim majelis di Mahkamah Konstitusi itu menggunakan paradigma hukum progresif, maka pemohon 01, 03 kemungkinan besar diterima. Tetapi kalau memang hakim majelis konstitusi lebih dominan menggunakan paradigma ya formalistik, positivistik, maka sudah jelas ya sebagaimana sekarang ini, maka permohonan ditolak atau tidak dikabulkan. Dan prediksi ini sejak awal sudah saya sampaikan, ternyata dari analisis saya ya ternyata 5 menggunakan pendekatan ya saya mengatakan formalistik, positivistik, legalistik, sehingga permohonan pemohon akhirnya ditolak ya 5-3, dan ternyata 3 ini ya sebagaimana telah kita ketahui ya menggunakan paham hukum progresif substansif. Kalau Prof Hidayat tadi, Arif Hidayat itu jelas mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya sebagai mahkamah yang sifatnya formalistik, legalistik, tetapi adalah lebih kepada soal substantif, solutif, dan progresif. Nah, sehingga dua pihak yang sama-sama menggunakan argumentasi ini saya kira adalah biasa, tetapi bagaimanapun ini adalah sudah putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak permohonan pemohon 01, 03 secara hukum tata negara ini sudah final, sudah binding, sudah mengikat, dan tidak ada celah hukum atau upaya hukum lain kecuali memang puas tidak puas, suka tidak suka, adil tidak adil dirasakan oleh pihak 01, 03, maka sebagai negarawan, sebagai tokoh politik ya yang sudah menampilkan sebagai pasangan paslon presiden, ternyata ini harus diterima, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Dan ini luar biasa menurut saya, sebuah pembelajaran dalam rangka kita membangun negara, ya negara berkonstitusi, negara hukum. Walaupun saya sangat tahu, walaupun mereka sebenarnya kecewa, tapi diterima. Nah, oleh karena itu, menurut saya dengan putusan ini, nah 3 hari setelah ini secara aturan memang wajib ditetapkan oleh KPU sebagai sebagai calon presiden yang terpilih ya. Nah, dengan demikian nanti sudah selesai soal pertarungan Pilpres ini, sehingga tentu yang menjadi tantangan adalah bagaimana pasangan calon yang terpilih ini adalah benar-benar membuktikan bahwa mereka atau beliau itu adalah sebagai calon atau presidennya Republik Indonesia. Jadi bukan presidennya hanya sebagian pendukung saja.
Dan ini memang perlu dibuktikan supaya kita kembali menjadi sebuah warga bangsa yang benar-benar ya membangun secara bersama-sama. Saya kira demikian untuk komentar saya sementara. Baik, terkait putusan MK dan juga respon dari Paslon 03, apakah Anda sebagai pakar hukum tata negara bisa melihat ini sebagai kemajuan dalam hal hukum dan demokrasi, Prof? Ya, saya kira begini ya, tidak ada yang sempurna memang dalam kerangka kita membangun negara hukum kita, negara demokrasi, ya. Tetapi dari permohonan pemohon ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh 01 dan 03 ini adalah sebuah pembelajaran. Artinya ya, kalau memang kita tidak puas dengan sebuah keputusan tepat, yaitu melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tinggal lagi walaupun saya bisa memahami ya perasaan dan pikiran seorang yang tidak puas, 01, 03 pasti tidak puas. Tetapi bagaimanapun secara hukum mereka harus terima. Nah, ini saya kira soal sikap elit yang ditampilkan oleh Pak Mahfud dan Pak Ganjar, kita bisa memahami dan bisa terima. Tetapi problemnya adalah bagaimana ya untuk supaya meyakinkan para pendukung 01, 03 untuk menerima kenyataan ini. Nah, ini adalah tugas bersama bagi kita untuk meyakinkan bahwa lebih penting memang kita bersama-sama bersatu kembali walaupun dengan kekecewaan atau ketidakpuasan atau memang merasa ada yang tidak adil misalnya. Saya kira itu yang penting bagi kita ke depan, dan tentu kita berharap juga 02 sebagai pemenang, sebagai pasangan yang presiden yang terpilih harusnya benar-benar ya membuktikan. Tetapi bukan hanya orang dua itu presiden dan wapres, tapi timnya juga jangan membuat statement-statement yang kira-kira memperuncing, membuat gaduh misalnya, atau begitu euforianya kemenangan ini. Saya kira tidak perlu. Saya kira ya boleh merasa bahagia, tetapi jangan membuat statement-statement yang kira-kira memperuncing. Yang baguslah mendinginkan suasana, mengajak ya. Saya lihat Pak Prabowo sangat mahfum bicara pada saat telah terpilihnya melalui Vicon dulu. Saya ingin merangkul ya, saya ingin bersama-sama membangun bangsa ini. Nah, saya kira itu tim-tim lain ya, maksudnya tim beliau itu harus tegak lurus pada statementnya Pak Prabowo, supaya termasuk tim hukumnya tadi. Ada saya dengar, saya lihat tidak perlu kita menyalahkan lagi, hakim konstitusi kenapa begini. Saya kira itu tidak perlu ya. Saat ini terimalah kalau memang ada hal yang kurang pas, tidak usah dipersoalkan lagi, tidak usah didebatkan lagi ya. Ini putusan sudah selesai. Saya kira itu. Ya, terima kasih Prof. Juanda. Mohon ditahan dulu karena kita akan mendengarkan kembali pernyataan Capres-Cawapres nomor urut 3 Prabowo Ganjar. Prabowo dan Mahfud MD terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan gugatan mereka. Ya, prosesnya sudah berjalan. Saya, Pak Mahfud, dan seluruh tim hukum sudah menjalani proses itu. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih sama pendukung, partai pengusung, TPN ya.
warga masyarakat, dan tentu pada hakim. Hakim majelis saya apresiasi yang pertama menerima proses sejak dari awal dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissentingnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili. Hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif. Bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Hari ini dolar menguat, rupiah jatuh. Hari ini ada perang ya yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak. Harga minyaknya naik. Terus kemudian kebutuhan pangan mesti dicukupi. Saya kira itu PR yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini. Itu kira-kira. Kenapa? Oh ya, kalau itu nanti ruang di parlemen. Politik ya. Kalau hukumnya kami ada di sini. Ya begini, tadi udah disampaikan oleh Pak Ganjar. Yang pertama, proses hukum tentang pemilu ini udah selesai. Tentang Pilpres tidak ada upaya hukum lagi. Karena keputusan tentang hasil Pilpres itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada perkara, Mahkamah Konstitusi memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara, itu namanya konfirmasi. Kalau ada perkara, hasilnya vonis, dan vonisnya hari ini. Oleh sebab itu ya kami menerima demi keadaban hukum, ya. Karena keadaban hukum tuh ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Nah kita sportif, sehingga perselisihan itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Kalau dikaitkan dengan kaidah agama di dalam usul fikih itu disebutkan begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa. Kamu suka atau tidak suka harus diikuti putusan hakim. Dan kita ikut dalil itu. Mau berjuang terus ada jalurnya sudah. Nah kalau yang politik saya tidak tahu. Tapi perjuangan yang sudah dilakukan selama ini, yang menghadirkan saksi-saksi dan lain sebagainya, Bapak Oh banyak. Puas kan saya sebelum ke MK kan saya sudah bilang sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Dan harus diingat, putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion. Karena biasanya hakim itu berembuk. Karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama. Dirembuk sampai sama. Nah ini mungkin tidak bisa disamakan sehingga ada dissenting. Ini pertama dalam sejarah perjalanan Mahkamah Konstitusi. Nah terserah iya terserah kamu aja, terserah kamu. Saya hanya mengatakan itu catatan sejarah. Oke cukup ya. Ya saya. Yaitu tadi respon dari Ganjar Mahfud terkait putusan MK. Sementara itu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meminta waktu dan akan memberikan keterangan pers secepatnya terkait putusan MK. Kita tadi sudah dengarkan ya keputusan dari MK. Jadi sore ini kita akan memberikan pernyataan terkait dengan putusan tadi dan beri kami waktu untuk menyiapkan beberapa butir-butir yang nantinya akan menjadi respon kami atas putusan tadi. Mungkin ada tanggapan Pak? Nanti saya kabari sore ini. Ada tanggapan mungkin tadi bukti-buktinya tadi ucapan selamat ya.
Kita akan bergabung dengan Profesor Juanda, Guru Besar Hukum Tata Negara terkait putusan MK. Selamat sore, Prof. Masih bersama kami? Sore. Ya. Sore. Prof, ini melanjutkan pembicaraan kita tadi. Dalam putusannya, MK ini menilai dalil mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran tidak beralasan hukum. Bagaimana tanggapan Anda? Kaitannya dengan pada saat memasukkan permohonan itu tentu saja ada bukti-bukti saksi yang sudah disiapkan yang dipertimbangkan secara hukum. Bagaimana, Prof? Ya, ini kan saya sebenarnya begini ya, kalau dibuka lagi media mainstream, saya sudah mengatakan bahwa untuk mendiskualifikasi ini sangat tipis sekali, dan saya juga sudah menyatakan dan sulit itu untuk arahnya mendiskualifikasi. Sebab pasti saya melihat argumentasi untuk mendiskualifikasi itu kan artinya ada sebuah tarik-menarik pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan PKPU. Nah, saya lihat PKPU ini walaupun memang secara formal bisa dijadikan sebagai PKPU yang dipersoalankan oleh 01 dan 03 bahwa Gibran dan Pak Prabowo didaftarkan ketika PKPU-nya itu belum diperbaiki. Nah, sejak awal saya mengatakan ini sebenarnya walaupun itu adalah secara formal ya bisa sebagai alasan, tetapi sangat lemah sekali, sehingga saya katakan ini sangat sulit sekali, dan itu sudah tepat menurut saya ya, walaupun 01 atau 03 itu menginginkan diskualifikasi ya. Saya kira tidak ada masalah, tapi ya itu namanya sebuah usaha dan perjuangan ya, perjuangan. Tetapi saya sudah menduga itu sangat sulit sekali kalau saya ingin merefleksikan kembali bagaimana pandangan saya terhadap keinginan 01, 03 untuk diskualifikasinya pasangan 02 atau paling tidak misalnya Gibran. Dan ya ternyata benar. Apa yang saya prediksi sulit ternyata tidak dikabulkan. Nah, bahkan di dalam 3 dissenting opinion dari hakim majelis tadi tidak ada yang menyinggung bahwa itu diterima juga. Ya, jadi saya kira menurut saya ini sudah sesuai dengan pemahaman saya sebagai hal yang saya pahami secara mendasar tentang hukum tata negara. Saya kira memang sudah tepat untuk tidak mendiskualifikasi. Tetapi kalau misalnya untuk PSU, dan itu saya bisa memprediksi ternyata 3 hakim tadi ada mengatakan bahwa diterima khususnya tentang PSU, walaupun si Hakim Arif Hidayat mengatakan ada beberapa daerah ya, saya kira itu tidak ada masalah. Yang penting ada kata-kata PSU. Sebenarnya kalau misalnya ketua majelis itu berpendapat sama dengan 3 hakim dissenting opinion, maka ini berpeluang sekali permohonan 01, 03 itu diterima, dikabulkan. Saya kira itu. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Tetapi karena saya lanjutkan. Tetapi karena posisi ketua Mahkamah Konstitusi berpihak kepada pandangan-pandangan secara legalistik, formalistik, tidak yakin ada bukti-bukti dari 01, 03 terjadi pelanggaran sehingga tidak diterima, ditolak banyak hal. Saya lihat di situ letaknya 01, 03 tidak mampu meyakinkan hakim 5 tadi, tetapi mampu meyakinkan 3 hakim yang dissenting opinion, sehingga apapun ya perbedaan ini sebagaimana Prof Mahfud katakan tadi, itu ada sejarah, sepanjang sejarah yang ada soal Pilpres belum ada yang namanya dissenting opinion, tapi hari ini itu ada, dan itu catatan sejarah yang sangat
luar biasa dalam proses pilpres dan tentu dalam pemilu secara umum dalam kerangka untuk berjuang mencari kebenaran dan keadilan yang substantif. Saya kira itu. Baik. Pertanyaan terakhir, Prof. Ini ada beberapa pihak yang mengajukan amicus curiae. Sejauh ini, Anda melihat adakah perannya atau pengaruhnya terhadap putusan MK yang baru saja dibacakan? Ya, terpaksa saya katakan sebenarnya secara teoritik amicus curiae itu kan intinya kan sebagai sahabat pengadilan. Itu secara teoritik ya. Tetapi faktanya tadi itu tidak nampak, tidak muncul bahwa amicus curiae ini ada kontribusi atau pengaruhnya, sehingga apakah saya tidak mendengar tadi ya, tapi yang saya dengar itu adalah tidak ada hakim satupun ya, kalau itu saya tidak dengar berarti saya yang tidak dengar, tapi tidak ada satupun saya dengar ya mengkaitkan atau membahas tentang amicus curiae. Dan memang itu tidak wajib di dalam sebuah persidangan atau persengketaan di dalam baik itu dalam peradilan konstitusi maupun peradilan umum. Nah, cuman sangat disayangkan sebenarnya ya, baik itu dissenting opinion 3 hakim tadi tidak membahas tentang itu, tidak membahas sama sekali. Nah, sehingga artinya mereka hakim-hakim itu menganggap tidak ada pengaruhnya, tidak ada pertimbangan tentang amicus curiae, tapi tetap itu menjadi dokumen tersendiri saya kira sebagai catatan sejarah juga bahwa begitu banyaknya perhatian masyarakat terhadap sengketa pemilu ingin menjadi sahabat mereka, sahabat pengadilan, tapi sahabat pengadilan tapi tidak ada pengaruh sedikit pun saya lihat. Baik. Terima kasih atas waktunya Prof. Juanda, Guru Besar Hukum Tata Negara, sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Sindo News sore hari ini. Sehat selalu, Prof. Sama-sama, terima kasih. Ke sini.